Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aditya TV? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, ada berita yang sangat mengundang perhatian publik, yaitu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh di Istana Negara. Menjadi menarik oleh karena pertemuan tersebut sehari setelah Surya Paloh mengadakan apel siaga Partai Nasdem di Gelora Bung Karno pada hari Ahad 16 Juli 2023. Agendanya adalah konsolidasi partai jelang pemilu 2024. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh menyampaikan pidato yang isinya adalah mengkritik Presiden Joko Widodo, mengkritik pemerintahan. Dalam pidatonya itu ada beberapa kritik yang disampaikan oleh Surya Paloh. Ya, sebut Indonesia jauh dari budaya gotong royong. Dalam pidatonya, Surya Paloh menyatakan Indonesia didirikan oleh tokoh bangsa yang mewariskan alat pemersatu. Namun, dia menyebut bangsa Indonesia kini semakin jauh dari budaya gotong royong. Menurut Surya, kini bangsa Indonesia berubah menjadi bangsa yang individual dan pragmatis, dan penuh dengan kepura-puraan. Bangsa kita telah berubah dari semangat penuh kegotong royongan menjadi dan kebersamaan berubah menjadi bangsa yang individualistik, yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis, kata Surya Paloh. Juga menyampaikan mengapa partainya mantap mengusung Anies Baswedan, ya, istiqomah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Surya Paloh, saat ini bangsa Indonesia terjebak dalam pragmatisme dan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Hal inilah menjadi dasar filosofis partainya untuk melakukan gerakan perubahan dan melakukan perubahan yang berarti dengan dan mendasar. Karena Surya Paloh menyatakan partainya sudah mantap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Kemudian yang ketiga adalah poin mengapa harus memilih Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh mempromosikan Anies Baswedan oleh karena mantan gubernur DKI Jakarta itu, menurutnya, Anies merupakan sosok yang memberikan bukti praktek pluralisme. Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme kita. Pluralisme kita hargai bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktik kehidupan, kata Surya Paloh. Ya, selanjutnya, poin yang keempat dalam pidato Surya Paloh itu, kalau kita review kembali, adalah Surya Paloh menyinggung mengapa Nasdem dulu mengusung dan mendukung Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku terkesan dengan revolusi mental yang diusung ex-wali kota Solo itu. Menurutnya, masalah mental menjadi masalah besar bagi bangsa ini. Dan itulah kenapa 2014 dengan seluruh energi kita dukung Jokowi sebagai presiden, kata Surya Paloh. Dan poin selanjutnya yaitu adalah sebuah catatan penting bagi pemerintah, yaitu menurut Surya Paloh, Indonesia merupakan negara yang kaya dan memiliki luas negara yang sangat besar, jumlah penduduk yang banyak, hingga konstruktur tanah yang subur. Namun dengan semua potensi tersebut, Indonesia masih menjadi negara yang tertinggal karena tidak adanya revolusi mental. Kata Jokowi, muncul dengan gagasan tersebut, Paloh tak ragu memberikan semua dukungan. Jadi itulah kira-kira poin-poin penting kritik Surya Paloh kepada pemerintah yang sekarang ini sedang berjalan. Nah, jadi ini menjadi begitu menarik perhatian publik karena sehari setelah Surya Paloh menyampaikan kritik itu, kemudian Jokowi mengundang Surya Paloh ke istana. Tentu ini akan menimbulkan begitu banyak spekulasi di ruang publik. Sebagian masyarakat ada yang menafsirkan, ya,
Apakah retak rambut yang terjadi antara Jokowi dan Ibu Mega membuat Jokowi harus mengkalkulasi ulang langkah-langkah politiknya yang semula semakin jauh dari Surya Paloh ataupun koalisi perubahan? Kalau Jokowi tidak melakukan pendekatan kepada Surya Paloh, energinya Jokowi terkuras, harus berhadapan dengan dua front sekaligus ya pada saat yang sama. At the same time, Jokowi harus berhadapan dengan dua front, yaitu frontnya Bu Mega dan front koalisi perubahan yang dikomandoi oleh Surya Paloh. Ya, memang logis juga ya kalau Pak Jokowi ini sebenarnya dalam kebingungan di tengah gelombang politik yang makin dekat ke Pilpres. Kelihatannya dengan langkah-langkah politiknya yang dibaca oleh publik adalah mendukung Ganjar. Ya, kalau itu sangat masuk akal karena Pak Jokowi itu adalah kader partai PDIP. Namun terkadang ditangkap penafsirannya oleh masyarakat luas, Pak Jokowi seolah-olah kayak mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ya, dengan pernyataan-pernyataannya di berbagai kesempatan, atau melakukan pertemuan intens dengan Pak Prabowo. Jadi spekulasi-spekulasi ini beredar di tengah masyarakat. Kalau Pak Jokowi mendekati Surya Paloh setelah sekian lama agak renggang, tepatnya setelah Surya Paloh mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Ya tentunya pendekatan itu dimaksudkan adalah untuk meminimalisir kecamuk ya, atau kecamuk dalam diri Pak Jokowi itu sendiri. Ya ini juga logis karena Jokowi sebagai orang Jawa sangat kental dengan sikap-sikap ewuh perkewuh, karena baru saja melantik Budi Ari Setiadi yang berasal dari Ketua Relawan Projo sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus korupsi. Sedangkan Johnny G. Plate ini adalah Sekjen Partai Nasdem atau anak buahnya Pak Surya Paloh. Jelas Pak Jokowi menjadi tidak nyaman dengan situasi ini. Sementara di sisi lain gelombang besar dukungan rakyat Indonesia kepada champion Anies Baswedan semakin tak terbendung. Pak Jokowi pasti punya kalkulasi yang real. Selama ini mungkin Pak Jokowi selalu mengkonsumsi laporan polling yang dia sendiri mungkin kurang yakin. Kemudian melihat polling oleh survei-survei yang akurat membuat Pak Jokowi harus punya kalkulasi politik yang rasional. Disusul dengan langkah-langkah politik yang membuat dia nyaman. Pendekatan atau memperbaiki hubungan dengan Surya Paloh adalah satu di antaranya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini akan membuat tensi politik di tanah air itu semakin mereda ya. Kemudian pemilu akan berjalan sebagaimana harapan seluruh rakyat Indonesia dan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang tepat untuk persoalan Indonesia ya. Tentunya harapannya adalah yang akan membawa perubahan besar di dalam negara Republik Indonesia yang kita cintai.